bagaimana cara kerjanya gitu, ways of working gitu. Jadi ini harus DNA itu Pak melekat pada pribadi kita. Jadi ada 3 PCS namanya Pak, productivity, cost effectiveness, speed. Itu yang merah-merah itu yang menjadi kata kuncinya. Output berkualitas, ya jadi kita harus menghasilkan produksi dengan output berkualitas. Kemudian hemat biaya, cost effectiveness, dan keputusan cepat, ya Pak ya. Kemudian tadi di atas disebutkan entrepreneurs. Kembali Pak lihat yang merahnya, bahwa kita sebagai pemilik perusahaan bukan hanya sekedar karyawan. Dalam arti positif ya Pak, jangan memiliki dalam arti negatif. Nanti saking ingin memilikinya, bawa printer pulang, bawa komputer pulang, jangan gitu ya Pak. Tapi bagaimana kita memperlakukan perusahaan ini sebagai milik kita yang kita perjuangkan, kita sayangi, kita optimalkan sehingga memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa tema bulan ini adalah 5G. Jadi dari ini tadi, productivity, cost effectiveness, dan speed itu diperoleh dengan melaksanakan 5G. Ya, apa 5G-nya? Sebentar saya geser ya. Peningkatan, increase ya, peningkatan productivity, cost effectiveness, dan speed. Yang tadi ya Pak, output besar, biaya rendah dan cepat dengan mengadopsi 5G, 5G ya. Yang pertama go lean, G pertama ya, go lean. Go lean ini Pak, kalau diambil bahasa Inggrisnya, lean itu kurus, ringkas, simple ya. Jadi organisasi kita akan efisien. Lihat yang kanan itu, yang ini, bahwa organisasi itu adalah efektif, efisien, dan ramping. Ya, ini udah mulai terasa Pak sama kita. Karena udah ada isunya akan ada penggabungan updealing, ya kan? Asistennya dikurangi, luasan hektarnya ditambah. Ada juga isunya dengan perampingan struktur organisasi. Contohnya sekarang Kabid Tanaman Teknik sudah digabung menjadi Kabid Operasional dan perampingan-perampingan lainnya. Ya, jadi harapannya Pak, kita strukturnya efektif, efisien, dan ramping. Itu simpelnya Pak. Kemudian go yang kedua adalah go green. Ya Pak. Go green ini Pak, kita berkolaborasi dengan strategic partner, ya kan? Siapa strategic partner kita? Mungkin kita akan melaksanakan industri dari hulu ke hilir, ya Pak ya. Seperti yang sedang kita kembangkan di kawasan industri Semanggi. Ya, basisnya go green, kita ikut proper, kita ikut industri hijau, ya. Kemudian mungkin ini yang nanya agak membingungkan ya Pak, menciptakan bisnis karbon baru. Jadi bisnis karbon baru ini Pak, simpelnya seperti ini Pak. PT PN 3 dalam usahanya itu kan menghasilkan oksigen, ya, menghasilkan oksigen. Contohnya bagaimana Pak? Waktu memupuk kita kan mengeluarkan karbon, waktu menggunakan kendaraan sebagai polusi kita mengeluarkan karbon, ya. Kemudian aktivitas kita alat angkut panen kita mengeluarkan karbon dari BBN. Karbon itu karbon dioksida ya Pak. Nah, oksigen yang kita hasilkan apa? Ya, oksigen yang kita hasilkan itu kan dari tanaman kita, dari penghijauan yang kita lakukan, dari gerakan tanam pohon yang kita kerjakan, dari contohnya misalnya lingkar batang itu kita hitung. Nah, jadi dia bisnis karbon baru ini Pak, perusahaan yang menghasilkan polusi karbon tinggi, dia akan membeli penyeimbang gitu. Jadi kita yang menjual produktivitas oksigen ini dengan cara diaudit ya Pak, berapa oksigen yang dihasilkan. Kemudian perusahaan counter kita menghasilkan karbon atau polusi. Nah, kita jual Pak. Nah, itu bisnis karbon baru itu tuh seperti itu Pak. Jadi kita sebagai penghasil oksigen berhak menjual setelah diaudit. Kemudian pihak yang melakukan polusi besar-besaran
berhak untuk membeli. Tentunya itu akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Itu dia Pak yang bisnis karbon baru, bahasa sederhananya seperti itu. Kemudian Go AI ya Pak ya. Jadi di sini disebutkan Pak bahwa kita akan menggunakan AI ya sebagai penyedia solusi platform agrikultur gitu. Dan kita gunakan AI untuk menghitung cost, optimalisasi biaya dan hasil terbaik. Ya, jadi kalau selama ini Bapak gunakan AI, mungkin untuk pertanyaan bagaimana cara diet supaya cepat langsing, nah AI akan menjawab, ya kan? Jalan sekian ribu langkah, kemudian pagi jangan sarapan, nah gitu. Kemudian bagaimana caranya wajah lebih glowing, nah mungkin dia akan sebutkan minum vitamin ini, jangan terpapar matahari dan sebagainya. Nah, untuk kita akan gunakan AI untuk apa? Untuk meningkatkan rendemen. Nah, kita tanya AI, kita kasih datanya ya. Jadi datanya harus lengkap. Kendala saya adalah rendemen sekarang sekian, losses sekian, misalnya untuk CPO. Kita masukkan ke AI. Nanti dia akan jawab, Bapak lakukan ini, lihat di stasiun ini. Nah, seperti itu, Pak. Go berikutnya adalah Go Secure ya. Jadi gini, memberikan dampak yang signifikan dari mitra. Mungkin itu juga Pak kaitannya kemarin yang datang Pak Rido ya Pak. Kita bagaimana membangun mitra supaya memberikan dampak yang signifikan gitu. Jadi jangan hanya loss biaya terkait dengan TJSL kah atau biaya operasional kita kah, tapi bagaimana kita dapat menerima dampak yang signifikan ya Pak ya. Kemudian paling bawah yang C itu upstream downstream expansion itu Pak, berarti dia industri hulu, pembangunan industri hulu dan industri hilir. Nah, 5G yang berikutnya adalah Go Beyond. Beyond ini Pak, dia di atas kondisi standar gitu. Jadi kalau misalnya RKAP-nya kita diminta 75, maka dalam operasional kerja kita diharapkan untuk cari angka 80 ya. Jadi kita akan berusaha untuk bekerja di atas standar. Jadi kalau misalnya dibilang peraturan perusahaan pulangnya 16.30, kita pulang jam berapa Pak Cek? 17. Oke Pak. Tapi yang penting, tapi kalau biaya harus di bawah. Tapi kalau angka produksi harus di atas. Nah itu dia Go Beyond. Nah benar Pak Aceng koreksinya. Terima kasih. Jadi nggak selamanya harus di atas, biaya harus di bawah. Jadi kami tunggu Bapak CKP tahun depan ya Pak. Udah tua. Oke Pak, itu yang mengenai yang pertama tadi ya Pak ya, mengenai 5G inisiatif. Kita review kembali, dia ada Go Lean, ringkas, Go Green, semua yang hijau yang baik terkait dengan lingkungan, Go AI untuk digital, Go Secure, dan Go Beyond ya. Nah itu Pak untuk sosialisasi 5G pada hari